قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Kita lanjutkan kajian kitab Fikih Ekonomi Islam. Ana ambil yang versi terjemahan aja. Ini, yang seperti ini kitabnya. Ana ada kitabnya di dalam itu. Nah, dulu udah pernah dibagi. Udah pernah dibagi? Iya. Antum pernah dapat? Iya. Kita masuk ke halaman 5 ya, dari kitab ini. Meneruskan kajian lampau sekali udah lama. Ya. InsyaAllah tetap bermanfaat. Nah, kita teruskan sekarang kajian ini. Pembahasan kita saat ini usaha yang halal. Usaha yang halal. Bismillah. Berkata penulis, Hafizallah, Allah menghalalkan yang baik-baik kepada para hambanya dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Seorang usahawan muslim tentu saja tidak bisa keluar dari bingkai aturan ini, meskipun tanpa ada keuntungan dan hal yang menarik serta menggiurkan baginya. Hal yang haram mungkin nggak ada yang menggiurkan? Banyak sekali. Riba menggiurkan. Kasino menggiurkan. Dononya nggak tahu ya. Terus apa lagi? Penghasilan haram. Cuan-cuan haram. Apa yang lagi trendy? Jualan apa? Miras. Iya. Narkoba. Dan anak kan kemarin di sepertiga terakhir jam 3-an. Anak ke Kalibata, Pak, dari sini. Lewat PLN, masuk tuh. Kan ada jalanan yang dekat kuburan, apa? Ya, yang kuburan yang ada pohon bolong gitu loh. Oh iya, kuburan itu. Nah, dekat situ kan ada semacam bengkel atau apa gitu. Di sebelah kanannya, di sebelah kiri tembok, kalau dari sini. Oh iya. Ya kan? Di situ ada jalan, itu banyak orang di situ ternyata. Mungkin ada 10-15-an. Itu yang kadang lihat lagi tuang kayak gini. Coba-coba gitu. Orang mereka ngomong gitu ada jam-jalan. Masya Allah. Ini gak mungkin kok lagi minum kopi aman, gak mungkin. Gak mungkin. Karena mukanya gak ada yang Habib, gak ada yang ada. Mukanya muka Indo. Apalagi kopi tubruk. Apalagi sirup marjan, gak mungkin. Karena buka puasa masih lama. Ya kan? Apa coba tuh kira-kira? Antum mau husnudzon di tempat kayak gitu? Nggak bisa husnudzon. Nggak bisa. Ya husnudzon ada bab tersendiri dan ada konteksnya tempat kayak gitu. Itu kan siang aja sepi apalagi malam ya kan? Siapa yang mau nyidak tempat seperti itu? Ya. Miras, Masya Allah. Ya. Tapi masih banyak yang transaksi di hal-hal seperti ini. Gitu loh. Ya. Menjadi YouTuber dengan berpenghasilan bisa ratusan juta. Menggiurkan banget itu, ikhwan. Apalagi kalau antum punya sense of creativity gitu loh. Kreativitas antum Masya Allah. Dan sejujurnya ada termasuk orang yang Allah Ta'ala berikan hal tersebut sebenarnya gitu loh. Ide-ide tuh banyak bertaburan. Gimana cara kita bikin? Bisa insya Allah. Bisa. Apalagi sekarang ada Habib yang bantuan, Masya Allah. Itu sampai ada pesawat terbang kita, ini, anak naik motor gede ada pesawat terbang.
Iya. Ya Masya Allah. Bikin konten bisa. Ngasilin duit bisa. Iya. Tetapi kan itu kan syubhat. Makanya ikhwan, beruntunglah orang yang meninggalkan syubhat. Itu baru syubhat loh, apalagi yang haram. Ya, mana yang lebih hebat? Meninggalkan haram atau meninggalkan syubhat, ikhwan? Hah? Enggak, lebih besar pahalanya mana maksudnya? Haram. Karena syubhat itu belum tentu haram, Pak. Ya. Nah, meninggalkan syubhat, kata Nabi SAW, wa man ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Ya kan? Siapa yang berhasil meninggalkan syubhat, maka dia telah berhasil menyelamatkan dua hal. Dinihi wa 'irdihi. Din itu keagamaannya, itu hablum minallahnya dia terjaga. 'Irdih, apa 'irdih artinya? Harga dirinya, hablum minannas terjaga. Kalau orang meninggalkan syubhat, agama dia selamat, dia dekat sama Allah, dan dia selamat dari omongan manusia juga. Dia bagus di mata manusia juga. Itu baru meninggalkan syubhat. Meninggalkan yang haram lebih tinggi lagi kadarnya. Kenapa? Karena haram itu lebih buruk daripada syubhat. Kenapa begitu? Karena syubhat ini nggak mesti haram. Syubhat ini samar-samar. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Entah ini halal, entah ini haram, antum belum tahu. Tapi karena antum belum tahu, udahlah antum tinggalkan. Begitu. Ya pahalanya lebih besar yang meninggalkan haram. Gitu ikhwan. Dan boleh jadi seseorang terfitnah akan hal itu. Bisnis parfum misalnya. Parfum refill. Dia ngomong apa? Oh ini bibit. Padahal sudah dicampur solviol misalnya. Dan dengan lagaknya dia udah mencampur duluan di botol gedenya itu. Orang konsumen ngira ini masih bibit. Padahal sudah dicampur. Ini kan kedustaan, kadzib. Dan ini menjanjikan. Banyak usaha-usaha refill yang kayak gitu triknya. Menipu orang. Ini bibit nih. Konsumennya bilang apa? Ya udahlah kalau gitu lebih murah, saya pengen campur sama solviol. Udah dicampur solviol, dicampur lagi. Makanya pas mau Jumatan, di rumah kecium. 5 meter udah hilang baunya. Gara-gara kebanyakan campuran. Itu tipuan, penipuan. Tapi menggiurkan ya kawan. Mungkin antum melihat, paling satu parfum paling untung 10.000. 10.000 kalau orangnya beli satu parfum. Lah kalau orang yang beli 10 parfum, lumayan satu orang menghasilkan 100.000 langsung. Masya Allah. Kemudian ya kawan, seorang usahawan muslim tidak seharusnya tergelincir hanya karena mengejar keuntungan. Jangan. Demi keuntungan dan cuan-cuan, dia tergelincir. Sehingga membuatnya berlari dari apa yang dihalalkan oleh Allah dan mengejar apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Padahal segala yang dihalalkan dapat menjadi kompensasi yang baik dan penuh berkah. Ini karena orang-orang banyak yang tidak meninjau keberkahan. Kenapa begitu? Karena emang keberkahan seringkali tidak masuk logika. Tidak bisa direncanakan. Itu hak Allah, Allah yang ngasih. Sedangkan cuan, jelas nominalnya. Maka mendingan saya cari yang jelas daripada cari yang belum jelas. Itu kata mereka. Bagi orang beriman, cuan ini mungkin jelas. Tapi keberkahannya belum jelas. Adapun kejujuran, itu keberkahannya janji Allah. Keuntungannya bukan hanya materi. Boleh jadi keuntungannya anak yang soleh. Contoh misalnya. Ada seorang anak soleh namanya Rahmat. Tuh, anak soleh tuh. Dari bapak yang soleh. Iya. Berpanas-panas untuk membenahi pendingin. Masya Allah. Iya. Halal rezekinya, Masya Allah. Makanya anaknya berhasil. Anaknya punya anak lagi habis itu. Terus ngundang nasi kebuli. Ya. Habis itu yang diundang pada kena COVID semua. Kemudian padahal segala yang dihalalkan dapat menjadi kompensasi yang baik dan penuh berkah. Segala yang disyariatkan oleh Allah dapat menggantikan apapun yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Segala yang disyariatkan oleh Allah itu bisa menggantikan apapun yang diharamkan oleh Allah. Ini penting. Karena banyak orang ini, kalau zaman sekarang Pak,
Yang nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini gimana? Ya, enggak gitu. Justru yang halal itu bisa menggantikan yang haram. Kebalik mindsetnya. Justru yang halal ini solusi, selalu menjadi solusi. Waduh, sekarang gimana ya, nggak bisa, kita harus kerja di bank. Malah justru mencari hal yang haram ini lebih sedikit daripada yang halal itu luas banget. Antum jualan cimol pun itu halal kan? Muskilahnya sebagian ikhwan kita tuh nggak mau ada yang kayak gitu. Malu. Masa salafi jualan cimol? Lah kenapa emangnya? Kenapa? Masa salafi itu harusnya jualan tuh herbal, parfum, gamis haromain. Itu baru ya ini antum berarti menyempitkan kesalafian seseorang, ini salah. Masa salafi jualan lontong sayur? Nah, apa emang ada di antara kode etik poin-poin mazhab salaf tidak menjual lontong sayur? Jadi apa? Pemulung. Cuman kan kalau dia tergantung derajatnya apa. Kalau dia ustadz nggak boleh. Nah, ya pemulung di sini ya sebaiknya jangan sih, karena ada syubhat juga ya, ada syubhat. Kenapa Anda bilang syubhat? Pemulung itu dia mengambil barang apapun yang dia temukan kan. Suatu saat dia akan tergoda untuk mengambil barang orang. Gitu loh, Anda khawatir gitu. Ya. Pemulung kan yang suka ngambil di tempat sampah gitu kan ya? Iya. Mengapa banyak pemulung itu berkeliaran di sepertiga malam terakhir? Sepi. Kan banyak barang-barang banyak bergentayangan itu. Nah, itu tuh tergoda itu. Maka sebaiknya jangan. Jualan cakwe, cimol, lontong sayur, bakso urat misalnya. Kenapa enggak? Cilok Pak Jenggot misalnya. Iya. Jangan dibatasi jualan madu. Nih lebahnya barusan tawon. Iya. Jualan apapun nih, kawan. Jadi segala yang disyariatkan oleh Allah, dimubahkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah, bisa menggantikan apapun yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Berdagang komoditi yang diharamkan seperti minuman keras, memperdagangkan bangkai, daging babi, perdagangan riba dan sejenisnya, itu tidak akan menenteramkan perasaan pengusaha muslim yang jujur kepada Allah Ta'ala. Nggak bakal tentram antum. Hatta antum salafi. Hatta antum ngaji sama kibar. Hatta antum kokoh. Dan nggak ada kokoh-kokohnya kalau misalnya antum tergoda di sini. Nggak kokoh berarti. Bukan kokoh ya, Beb ya. Keke harusnya. Keke antum. Hah? Keke. Gimana antum kok tergoda di sini? Nggak tentram. Kalau dia jujur nggak tentram. Apalagi harus menjebloskan diri ke dalam semua perniagaan haram tersebut dan menjadikannya sebagai sumber usaha. Na'udzubillah min dzalik. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini merupakan keistimewaan seorang usahawan muslim yang seluruh aktivitasnya bertolak dan dari kaidah halal dan haram. Yang seluruh usahanya dilakukan dengan mendendangkan syair mencari keridhaan Allah sebagai tujuan akhirat. Sebaliknya, kalangan pelaku usaha lainnya tidak mempedulikan kebaikan maupun keburukan usaha yang dijalankannya. Ada sebagian pegiat usaha nggak peduli usaha ini baik atau buruk, nggak peduli, yang penting saya dapat untung. Nggak peduli, nggak mikirin hukum. Dalam pandangan mereka sama saja proyek perjudian dengan proyek pembangunan. Dan ini banyak. Kita ini mengadakan perjudian ini untuk bakti sosial. Ya kan? Untuk bantuan sosial, untuk amal derma. Itu ada yang kayak gitu. Coba lihat sponsor bola rokok. Enggak. Padahal kan kalau udah banyak ngerokok nggak bisa dia lari panjang. Gimana kan bertentangan. Ya kan? Enggak mikir, mereka mikir enggak? Enggak mikir. Sekarang orang-orang pemain bola, mereka dapat sponsor nggak dari perusahaan-perusahaan bir, rokok, dan seterusnya? Dapat. Anda nggak ngomongin Liga Tarkam. Insya Allah Liga Tarkam
Nggak ada sponsornya. Sponsornya itu rumput yang bergoyang. Tapi yang pemain profesional, nasional, tim-tim daerah, tim-tim nasional, dapat nggak cuan dari situ? Dapat. Pedulikah mereka dengan itu? Nggak peduli. Bahkan kadang-kadang mereka mendendangkan apa? Oh, ini kan yang penting ini baik, kita ingin menghibur orang-orang. Mas, dangdut koplo juga menghibur. Ya. Dangdut koplo juga menghibur, dipentas-pentas. Ditonton anak kecil, menghibur itu. Menghibur. Tapi kita tinjau di sini barometernya nilai syar'i, bahkan juga nilai moral yang ada di Indonesia. Jadi sama aja bagi mereka ini proyek perjudian kan untuk pembangunan. Hatta antum bikin masjid dengan perjudian itu nggak sah itu infak itu. Haram semuanya. Iya. Ini sama seperti apa yang mereka dendangkan dari lagu Kupu-Kupu Malam. Ya. Atau kata mereka Kupu-Kupu Malam itu mereka hanya nyari nafkah. Buat anak suami. Bukan anak istri. Buat anak suami. Suami redo. Allahul musta'an. Suaminya redo. Udah. Yang penting dapat cuan, bisa hidup kita. Allahul musta'an. Ini untuk menjaga stabilitas keluarga. Ya Hayyu ya Qayyum. Kok bisa kayak gitu? Karena mereka telah mencampakkan tata nilai, agama dan etika secara total dari paradigma pemikiran ekonomi mereka. Jadi moral, agama, etika dikesampingkan. Yang penting ada materi datang. Padahal materi yang datang itu nggak ada berkahnya sama sekali. Menggusarkan mereka. Tidak menjadikan anak mereka soleh atau soleha. Nggak. Baik, kemudian. Padahal ikatan ini bisa membentuk tatanan yang bersih dalam aktivitas usaha ketika itu dilakukan oleh tangan-tangan yang terbimbing cahaya ilahi. Diprakarsai oleh orang-orang beriman yang selalu mengharapkan rahmat Allah dan takut terhadap siksanya. Sehingga mereka tidak akan terjerumus karena mengejar kenikmatan instan atau jatah dunia yang bersifat sementara. Mereka mencukupkan diri dengan jatah yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya karena yang halal itu sudah terlalu luas buat diri mereka. Ini penting. Yang halal itu terlalu luas. Lebih dari yang antum jangkau. Jauh banyak daripada yang haram insyaAllah. Hanya saja setan itu suka membalik-balikan kalimat. Membalik-balikan mindset. Seolah-olah yang halal itu susah. Maka tinggal yang haram tersisa. Enggak. Sampai kiamat pun insya Allah yang halal masih banyak. Masih banyak. Ya. Dan di antara bentuk talbisnya syaitan adalah dikerucutkan yang halal dan yang sedikit dari hal itu dianggap sedikit dari hal itu dirasa nggak cocok dengan dia. Kan dagangnya halal paling dagang cilok, itu saya nggak cocok. Jadi akhirnya ke apa? Entah dia mengemis ya atau dia bekerja di tempat yang haram. Na'udzubillah. Kemudian, oleh sebab itu di tangan pengusaha muslim harta tidak akan berubah menjadi alat perusak kehidupan masyarakat. Di tangan pengusaha muslim yang soleh, hartanya dia itu tidak akan menjadi alat perusak kehidupan masyarakat. Kalau mau dibalik ya, di tangan pengusaha kafir yang kadzab, asim, harta justru menjadi alat perusak kehidupan masyarakat. Rata-rata gitu. Lihat sisi kapitalisme yang ada di sebagian minimarket. Sebenarnya itu merusak banyak tatanan. Walaupun kita menikmatinya juga, mau gimana, darurat ya. Menghancurkan rumah yang sejahtera. Dan merusak generasi yang dilahirkan. Tidak, tetapi harta itu akan berfungsi sebagaimana dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Yaitu menjadi sebuah energi yang memancar, tumbuh dan berkembang. Jadi kalau antum jadi pengusaha insya Allah, harta antum itu di tangan yang berkah ini, di tangan yang Allah berkahi, ada sisi positifnya itu. Terus tumbuh dan berkembang itu harta. Sebuah kekuatan yang mengandung berbagai kebaikan dan karunia. Menjaga mata air yang selalu memancarkan keberkahan dan kenikmatan. Sehingga seluruh umat merasa bahagia. Karena keuntungan usaha tersebut dapat dirasakan oleh seluruh umat. Ini hal-hal kayak gini. Sampai orang awam gak pernah ngaji, itu merasakan. Mereka juga tahu. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah,
seluruh umat, baik kafirnya maupun muslimnya, fajirnya maupun muti'nya, itu mereka semua sepakat bahwasannya bencana dan bala itu bisa ditalang oleh sedekah. Itu kata Ibnu Qayyim dalam salah satu kitabnya, lupa kitabnya mana. Sampai orang awam pun, nih antum kalau misalnya banyak ngasih orang awam ya, dan itu lebih bagus. Yang ngasih orang-orang ngaji alhamdulillah bagus. Tapi kalau antum mau dakwah, antum lebih masuk ke orang awam, gerbang pintu mereka disedekah ya, gerbang pintu mereka bukan di penampilan. Iya, di penampilan antum kadang malah preventif, mereka nggak suka penampilan antum. Tapi gerbang pintu mereka disedekah. Dengan harta. Dan antum bisa melihat sedekah apa yang membuat hati mereka luluh. Ya, misalnya Habib, misalnya antum kan punya toko orang Arab gitu kan. Orang-orang awam ini kadang-kadang ada yang sangat terhadap Arab itu seneng gitu loh, antum kasih misalnya parfum Arab, antum kasih misalnya pengharum ruangan dari Arab atau apalah yang ke Arab-Araban walaupun ternyata dari Surabaya. Dia masih mending Arab maklum, ini Arab diam. Nah, itu mereka senangi, Masya Allah itu. Mulai terbuka itu gerbang hatinya itu. Mulai tersusupi dakwah itu. Masya Allah, itu berkah loh. Alwi misalnya di kampung antum apa yang mereka suka, antum kasih. Yang tidak ada di kampung antum dan ada di Jakarta, kasih. Apa? Terbuka kemudian. Berkah itu. Sampai orang-orang antum kalau banyak dikasih, mereka akan mendoakan antum. Mudah-mudahan makin berkah ya. Ini berarti mereka tahu bahwasanya orang yang rajin ngasih berkah hidupnya. Ini nggak perlu ngaji. Untuk kaidah ini nggak perlu ngaji. Karena setiap orang pernah merasakan. Dan mereka juga tahu mana orang yang diberkati oleh Allah dari segi penghasilannya, mana yang enggak. Begitu. Ya. Maka banyak-banyak memberi, banyak-banyak sedekah itu bagus banget. Dan tidak perlu menunggu kaya. Antum kalau nunggu kaya nggak jadi-jadi antum sedekah. Iya. Nunggu kaya itu ngomong doang itu. Ntar kalau saya kaya saya bakal dari sekarang. Lupa, itu ngomong doang. Ya, sedekah itu ada di qalbu kita keinginannya, bukan nunggu kaya. Allah Ta'ala berfirman, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. Dan Allah Ta'ala menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah, memuliakan Allah Ta'ala, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini manusia beriman kepada Nabi SAW dan menolongnya, memuliakannya, mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka itulah orang beruntung. Allah Ta'ala juga berfirman di surat Al-Ma'idah 100, قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. Katakanlah tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Masya Allah. Walau a'jabaka kathratul khabith. Ya. Meskipun banyak yang buruk itu menarik hatimu. Fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang berakal, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Ungkapan yang buruk bisa berlaku bagi ucapan, ketetapan dan perbuatan atau sikap penolakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita cukup sampai sini untuk fikih ekonomi Islam insyaallah ta'ala. Semoga bermanfaat dan akan terus kita lanjutkan pada waktu mendatang insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.